kepada ahli bait, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi? Ditanyakan. Ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, wa man ahli baiti? Siapa orangnya ahli bait itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu beliau menjawab, yang disebut ahli bait keluarga Nabi itu adalah Aliyun, Sayyidina Ali, wa Fatimah dan Fatimah, wa ibnahuma dan kedua anaknya Sayyidina Hasan dan Husain. Yang keluarga yang lain itu bukan ahli bait. Ahli bait itu cuma 5. Nabi Muhammad sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Hasan dan Husain. Kalau ada di situ dalam silsilah terdapat ada Sayyid Ali bin Zainal Abidin, Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Ahmad bin Isa, itu bukan ahli bait, tapi itu adalah dzurriyyah, keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak salah sampean. Jadi ini harus dijelaskan kepada umat yang akhir-akhir ini dibelokkan oleh ahli belok sejarah. Sejarah dibelokkan, kuburan-kuburan yang dipalsu. Wah ini terus piye gini istilah caranya? Negara ini yang memerdekakan bukan mereka, dipalsu juga. Ya enggak? Pernah mendengarkan? NU yang mengawal, yang sadar, yang khawatir itu adalah akar rumput NU. Yang di atas sana masih santai-santai. Akhir-akhir ini mereka bersembunyi di balik pondok-pondok pesantren yang besar. Dulunya mereka mengharamkan perkawinannya, sekarang mereka agak beramai-ramai menikahkan anaknya dengan keluarga pondok pesantren yang besar. Peloso menjadi besannya, Lirboyo jadi besannya, Mbah Fakih Langitan jadi besannya. Padahal itu adalah strategi mereka untuk melancarkan mereka, yang dimana lancarannya untuk bisa merekrut pecinta-pecinta, muhibin. Itu adalah strategi mereka. Toha dan kawan-kawan, jangan dibohongi. Saya itu sudah terasa kayak gini mulai dari tahun 95. Saya sudah terasa bahwa itu adalah strategi mereka. Mereka itu bukan ahli bait. Kalau ahli bait 5 itu Al-Quran dawuh, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. 5 orang ini yang disucikan oleh Allah, disucikan dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari hasud, dari perbuatan buruk yang 5 orang selalu disucikan dengan akwal yang baik, tingkah laku yang mulia, bicara yang mulia. Tidak ada ahlul bait itu berteriak-teriak dengan mengatakan yang kotor-kotor, tidak ada. Seperti baginda Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, wa ibnahuma dan 2 putranya. Kalau yang lain-lain sekarang akhir-akhir ini mengaku ahlul bait, mereka bukan ahlul bait. Kabib itu bukan ahlul bait. Mereka ini adalah saudara kita yang beragama Islam, yang termasuk disebut muhajir, datangnya dari negeri Yaman, bukan dari negeri Arab Makkah, bukan dari negeri Arab Madinah. Kalau mereka mengaku kedatangannya di Indonesia itu mencetak para ulama-ulama, saya tanya yang ada ini, siapa yang pernah diajarkan oleh kabib-kabib itu? Siapa? Paling sampean alumni Blok Agung, alumni Al-Azhar Tugung, alumni As-Safiyah Bagus. Tidak ada satupun. Ya ada alumni Dalwah. Tapi alumni Dalwah saya berani ngetes, kalau apal alfiyah di sini saya kepengen tahu. Yang ngajarkan Jurumiyah, Imriti, Alfiyah dan lain-lain, itu ya pondok-pondok itu. Paham ya? Yang akhir-akhir ini diaku kedatangannya kadang mencetak ulama-ulama.
Aku ki ora tahu diajari dhek, ulama yang mana lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Hubbi ahli bait, cinta kepada ahli bait, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Sayyidina Ali, cinta kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan cinta kepada Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah ahli bait. Lalu yang ketiga, bisa dilanjut ya. Yang ketiga itu adalah ajari anakmu, adibu auladakum bi qiraatil Qur'an. Ajari anakmu itu membaca Al-Qur'an. Ajari Al-Qur'an itu belajarlah kepada para kiai, para ustaz. Yang ustaz dan kiai itu sanad ilmunya jelas. Gampangnya ngomong supaya nggak nemen-nemen. Wis delokane sapa gurune ustadz. Nek ustadznya itu keluaran dari Ma'had Salafiyah Asy-Syafi'iyah An-Nahdiyah NU, wis ajarno anak. Tapi kalau orang tahu mondok, Sabrawi orang ngerti, Kailani orang ngerti, Jurumiyah orang ngerti, Imriti ndak ngerti, apalagi Alfiyah. Fa'ala yaqulu fa'lan wa huwa fa'ilun ila akhiri jodan. Ajarkan kepada ustadz yang jelas mutakharijin mana, termasuk mutakharijin alumni mutakharij mana, ajarkan itu. Tapi kalau cuma nyanyi-nyanyi sholawat ya gampang, cuma nyanyi ya kan. Dengan saya menyebutkan ini kan juga metode adalah maraknya sekarang. Saya juga sedang bersuara. Saya tetap menganggap mereka adalah saudara saya. Tapi dibanding dengan keprihatinan yang ada berkenaan dengan ke depan kecurigaan kami, keberadaan kedaulatan negara yang jauh lebih penting, dan menganggap Anda ini adalah orang di bawah mereka, padahal kita ini di hadapan Allah adalah sama. Karena di hadapan Allah orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada warga kelas 1 di dunia, itu tidak ada. Islam tidak mengajarkan itu. Islam tidak mengajarkan kelas-kelas. Ini kelasnya apa? Kelasnya kiri, ini kelasnya ini, tidak ada. Malah dikatakan bahwasanya fuqara masyakin, orang-orang fakir dan miskin, kalau dia ini banyak membaca tasbih, maka besok berada di akhirat, di surga, itu sama dengan orang-orang yang kaya, yang mereka bisa haji, yang mereka itu juga menetapi infaknya dan sebagainya. Itu berarti kelasnya sama. Makanya Allah menyatakan bahwasanya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, manungso, wahai manusia yang banyak yang hadir ini, sesungguhnya aku menciptakan manusia. Saya ciptakan terdiri dari pria dan wanita. Dari pria dan wanita itu waja'alnakum, aku jadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Anda aku jadikan sebagai bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Amerika, Malaysia, Korea, dan lain-lain, itu syu'uban. Wa qabaila, dan aku jadikan Anda bersuku-suku. Ada suku Sunda, ada suku Papua, Bugis, Ambon, Dayak, ada suku Jawa, ada suku Bali. Nyoman gitu, kenal kabeh parti. Akhirnya kenal api nikah gebet. Nggih napa nggih? Banyak itu terjadi. Tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu sekalian di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Tidak ada di situ masalah intisab karena kamu keturunan ini tidak ada. Tapi yang ada adalah orang yang paling takwa di antara kamu sekalian. Didiklah anak Anda sekalian Al-Quran supaya tahu isinya Al-Quran. Karena kalau tidak tahu isi Al-Quran, bagaimana Anda bisa memahami spek hidup di dunia ini?
Karena keberadaan kita, konsepsi kita hidup di dunia itu semua ada di dalam Al-Quran. Mulai perekonomian, industri, ibadah, semua ada di dalam Al-Quran. Karena nggak mau belajar ngaji, kita nggak tahu teori industri kayak apa, teori ekonomi kayak apa. Padahal semua ada di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Didiklah Al-Quran. Karena Al-Quran itu besok di hari kiamat bisa memberikan pertolongan syafaat kepada kalian. Makanya disebutkan oleh Nabi, Iqra'u Al-Quran. Hendaklah kalian itu baca Al-Quran. Fa innahu, maka membaca Al-Quran itu besok yakti, bakal teko, akan sampai yaumal kiamati, hari kiamat. Al-Quran yang Anda baca itu syafi'an, khale, orang yang memberikan pertolongan di ashabihi, terhadap orang yang memiliki bacaan Al-Quran. Itu dalil sahih. Jadi syafaat namun tiga itu. Syafaatnya Kanjeng Nabi, syafaatnya anak kepada orang tua, dan syafaatnya Al-Quran. Lainnya itu nafsi-nafsi, nggak akan bisa. Sedangkan manusia kok pikir ya wong sing jubahan terus kemudian napa niki ngarani pakai imamah terus ahli swarga, durung karuan Pak. Aja-aja sampean iki dhisik mlebu swarga, malah aku iki mlebu neraka. Paham ya? Jangan dilihat. Paham ya? Jangan dilihat orangnya, tapi lihat apa yang dikatakan. Seragam kostum itu tidak menentukan orang tersebut sebagai ahli surga. Tapi kalau ucapan-ucapannya baik, mendorong orang untuk taat kepada Allah, maka dia taat. Wonten hadis ya. Hadis itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ditanya kepada Nabi, "Ya Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling bejo, siapa orang yang paling beruntung dengan syafaatmu di hari kiamat? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, as'adun nas, orang yang paling bejo, paling beruntung yaumal kiamati, di hari kiamat, ikuman orang qala, yang membaca la ilaha illallah mukhlisan min qalbi, orang yang membaca la ilaha illallah mukhlisan, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya. Rawahu Muslim. Ini hadis yang sahih, yaitu dari riwayat Muslim. Mula hadirin Bapak Ibu sekalian ingkang winulya, kita hadir di majelis ini, hadirlah dengan ikhlas. Karena syafaat baginda Nabi ini betul-betul ada, pertolongannya ada. Pernah suatu ketika yang Nabiullah Adam alaihissalam melakukan kesalahan lalu berdoa. Itu saya baca banyak kitabnya ya. Ada di dalam kitab Al-Mustadrak, ada di dalam kitab Mafahim Yajib Entusohah. Itu dikatakan bahwasanya ketika Nabi Adam itu berdoa, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa ma ghafartani. Ya Rabbi, aku memohon kepada engkau bihaqqi Muhammad, dengan haknya Muhammad SAW, illa, kecuali supaya engkau mengampuni li kepadaku. Jadi Nabiullah Adam dulu diampuni oleh Allah kesalahannya karena memakan buah kulti. Itu berkat syafaatnya, bertawassul dengan haknya Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, enten kisah tarikh, bukan khurafat ya, ini nyata. Dulu itu ada seorang wali yang terkenal, namanya Syekhona Khalil Bangkalan. Mbah Yai Khalil itu hidup di Bangkalan, termasuk inspirator berdirinya NU. NU ini berdiri inspiratornya Yai Khalil Bangkalan, bukan Habib Hasim bin Yahya yang ngarang itu, nggak ada itu. Paham ya? Ini orang-orang di pusat juga diem aja. Mulai saya masih memakai katok kolor, saya sudah ngerti
Kalau inspirator berdirinya NU itu Kiai Khalil, yang mendirikan ya Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak ada nama Habib Hasyim bin Yahya, itu tidak ada. Itu baru karangan-karangan baru. Allahumma sholli ala Muhammad. Kiai Khalil ini mengadakan acara maulid seperti ini. Baca kitab Madarijus Su'ud Al-Barjanji itu dibaca isya. Begitu asik membaca bermaulid seperti ini, dikejutkan dari arah jalan sana itu berteriak-teriak jualan gendong. Ada pedagang keliling menjajakan gendong. Ngerti gendong ya, Ibu? Gendong itu dibuat dari tanah liat, dibentuk sebagai wadah. Kalau zamannya ibu saya dulu itu dipakai tempat beras. Jadi tahun-tahun 60 70-an dulu itu beras diwadahi gendong. Sekarang sudah nggak ada gendong-gendong. Aja ente. Lah orang ini menjajakan gendong keliling, teriak-teriak gendong, gendong. Wah, ini keadaan ramai begini. Wah, akhirnya ketua pondok, kalau dulu namanya lurah pondok, Muhammad sekarang kayak Pak Haji Maskuron lah ya. Ada apa ini? Kok ribut-ribut teriak-teriak gendong-gendong? Kata bakul gendong, saya jualan gendong Pak, masuk sini, ini kan rame, jadi masuk pasar ini. Loh, ini bukan pasar, ini Al-Hikmah Joglo sama NU FBC Denpasar mengadakan acara maulid. Kok pasar? Oh loh ya, saya tidak ngerti. Kalau gitu Bapak di sini saja. Itu Kiai Khalil, Mbah Kiai Khalil sedang mengadakan maulid. Sedang mengadakan maulid, membaca kitab Al-Barjanji bimaknan dengan makna. Sampai duduk di sini saja, dengarkan Kiai Khalil. Nanti selesai acara, saya beli semua gendong Anda. Akhirnya pedagang keliling gendong tadi itu ya karena dikasih iming-iming begitu, akhirnya nurut. Akhirnya duduk di atas banjir tempat pijak kaki antara pondok dengan pondok, duduk mendengarkan. Begitu mendengarkan Kiai Khalil menceritakan kisah seorang yang cukup fundamental, bertalenta agung bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakul gendong atau penjual pedagang itu muncul dari hatinya, keikhlasan rasa mahabbah. Mahabbah itu cinta kepada Nabi, padahal belum tahu. Rasa senang, keikhlasan dari hatinya seorang pedagang gendong. Tidak lama kemudian suasana majelis maulid ini dikejutkan dengan bau yang sangat wangi. Kata Kiai Khalil, ini bau adalah pertanda hadirnya ruh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Coba kamu cari sumbernya, dari mana ini? Konon bau wangi ini tidak hanya di sekitar acara maulid ini, seluruh Bangkalan itu wangi bau itu. Akhirnya dicari di depan, dicari. Ternyata terlihat seorang pedagang keliling gendeng tadi kecapean, dia tergeletak merebahkan geletak, kemudian tertidur mungkin, lalu dibangunkan, Pak, bangun. Ini Kiai Khalil kepingin dedauan, kepingin ngomong-ngomong. Satu kali tidak bangun, dua kali enggak bangun, sampai tiga kali dibangunkan enggak bangun. Ternyata bapak penjual gendong baunya wangi telah meninggal dunia. Kata Kiai Khalil, hada rajulun, ini laki-laki, qalbihi, hatinya rajul yang mati ini ka qalbi Ibrahim, kaya hati Nabi Ibrahim. Cumantel teng Allah, ada mahabbah fi qalbihi, kecintaan di dalam hatinya, cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada rajulun waliyun, seorang wali, ahaddu min auliyaillah, adalah salah satu walinya Allah. Ternyata orang yang cinta kepada Nabi itu bisa menjadi walinya Allah. Mulai sampean sekarang ini yang kelihatannya maulid mendengarkan ceramah saya, ketok ego yo capek, jangan ditahan.
kok yo ngantuk, ora usah ditahan. Kalau bisa direbahkan sampai geledak, barangkali nanti sebablas terus mate, kan lumayan bisa mendapatkan syafaatnya pada Nabi.